Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Muzani, NIM 201432109. Eh, Teman saya Kevin Febrian Yulistio, NIM 20143210005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi dari tugas 5 RIS mata kuliah Retrieval Information System, di mana kita akan melakukan clustering pada 10 dokumen. Eh, untuk anggota satu, yaitu saya sendiri, mengelompokkan menjadi 2 klaster. Kemudian anggota 2, teman saya Kevin, yaitu mengelompokkan menjadi 3 klaster. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 10 dokumen yang sudah saya hitung TF-IDF-nya, dan saya mempunyai token atau apa ya, token dari dokumen 1 sampai 10, dan itu sudah unik dan lolos hingga hasil stemming. Dari hasil IDF, dari hasil TF IDF ini, token dokumen 1 sampai 10, kita pilih dua dokumen untuk dijadikan centeroid cluster 1 dan cluster centeroid 1 dan centeroid 2. Kemudian setelah kita TF IDF-nya sudah kita hitung, kita cari rata-ratanya, kita jumlahkan, totalkan, kemudian kita akarkan dari total itu tersebut. Kemudian kita hitung centeroid 1 dan centeroid 2-nya. Karena saya memilih centeroid 1 ada di dokumen 4, maka acuannya di dokumen 4. Jadi untuk menghasilkan nilai di token dokumen centeroid 1, yaitu 0, token nilai dari dokumen 1 dikurangi dokumen 4, kemudian dikuadratkan. Begitu juga centeroid dokumen 8. Jadi acuannya adalah di dokumen 8. Jadi misalnya kita mau menghitung dokumen 1. Jadi dokumen 1 dikurangi dokumen 8, kemudian dipangkatkan. Lalu setelah kita menghitung semuanya, kita juga menjumlahkan semuanya. Proses itu dinamakan proses iterasi 1. Atau proses pertama. Kemudian lanjut ke proses iterasi yang B. Di sini kita akan menghitung jarak centeroid, ke centeroid atau jarak terdekati klaster yang diikuti dari hasil perhitungan di iterasi 1A tadi. Dokumen 1, centeroid 1-nya ini adalah 8,340. Nilainya saya ambil dari akar sudah saya hitung di centeroid 1. Kemudian centeroid 2 akarnya juga itu. Kemudian kita lanjutkan di sini, kita taruh di sini. Centeroid 1 8,40, C2 centeroid 2-nya 11,164. Kemudian kita hitung jarak terdekatnya dengan rumus min C6 D6. C6-nya ada di C1, kemudian D6-nya ada di C2. 8,340, jarak ke sentral yang terdekat yaitu C1. Jadi klaster yang diikuti yaitu C1. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk yang C2 ini 11,285, ini terletak di C2. Jadi klaster yang diikuti adalah C2. Begitu juga untuk yang 0. Jadi yang terletak 0 itu terletak pada C2. Jadi klaster yaitu C2. Jadi klaster yang diikuti C1 yaitu dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kemudian C2-nya dokumen 3 dan 8. Setelah itu kita melakukan penjumlahan dengan cara total dokumen 1 sampai 10. Kemudian kita rata-rata jumlah bagi 1. Setelah kita sudah mengetahui klaster yang diikuti, kemudian kita mulai menganalisa lagi. Kita sesuaikan dengan klaster yang diikuti yaitu dokumen 1, 10 kecuali 3 dan 8, khusus yang centeroid cluster 1. Kita TF-IDF-nya kita taruh sini lagi.
kemudian kita jumlahkan, kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Begitu juga di centroid cluster 2. Jadi data anggotanya dari centroid cluster 2 itu dokumen 3 dan dokumen 8. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita rata-ratakan. Setelah itu kita akan mencari data sementara fungsi objektif. Jadi rumusnya dokumen 1 di centroid cluster 1 dikurangi jumlah terus dikuadratkan. Dokumen 3 di centroid cluster 2 kemudian dikurangi jumlah dikuadratkan sesuai dengan dokumen yang diikuti. Jadi misalkan dokumen 1 ada di centroid cluster 1. Jadi dokumen 1 nilainya 0, kemudian kita kurangi dengan jumlah, nilainya 3, kemudian kita kuadratkan. Jadi hasilnya 9. Begitu juga dengan dokumen 3. Dokumen 3 nilai 1 dikurangi jumlah, kemudian dikuadratkan. 1. Setelah itu, kita jumlahkan dan kita cari rata akarnya dari hasil jumlah dokumen 1 dari atas sampai bawah. Kemudian fungsi objektif. Setelah itu kita melakukan pengelompokan. Dokumen 1 yang klaster 1 ini terdiri dari anggotanya. Jadi ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 karena ikut klaster 2, jadi hasilnya di sini 0. Itu juga sebaliknya di klaster 2, dokumen 3 karena mengikuti klaster 2, jadi hasilnya ada. Kemudian untuk yang dokumen lainnya tidak mengikuti klaster 2, itu nilainya 0. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita dikurangi dengan 1000, hasilnya 824,871. Karena jumlah lebih besar daripada total, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya ada 2A. Prosesnya hampir sama dengan proses yang ada di 1B. Yang membedakan di sini adalah token dokumen 4 dan 8. Karena pada saat iterasi 1 kita pilih dokumen 4 dan dokumen 8 sebagai centroid 1 untuk dokumen 4 dan dokumen 8 centroid 2. Jadi hasil token dari dokumen 4 mengikuti hasil yang sudah dihitung melalui iterasi 1B dengan mengambil nilai rata-rata di sini. Ini nilai rata-rata centroid cluster 1. Jadi ini nilai untuk dokumen 4. Kemudian centroid cluster 2, ini nilai untuk dokumen ini nilai untuk dokumen 4, sedangkan ini untuk nilai untuk dokumen 8. Setelah itu prosesnya juga sama. Jadi C7 dokumen 1 dikurangi dokumen 4, acuannya ada di dokumen 4 untuk centroid cluster 1, untuk centroid cluster 2 ada di token dokumen 8. Kemudian dilanjut proses iterasi 2B. Prosesnya juga sama iterasi 1B. Jadi kita akan mencari nilai terdekat dan cluster yang diikuti. 18,1,59 terletak di C2, jadi cluster yang diikuti C2. Untuk cluster yang diikuti C1 hanya dokumen 4 saja. Kemudian dokumen 4 nilai TF-IDF-nya kita taruh sini, kemudian kita jumlahkan, habis itu kita rata-ratakan. Kemudian center cluster 2 dengan anggota dokumen 1 sampai 10 kecuali dokumen 4 kita jumlahkan, kemudian kita cari rata-ratanya. Sama juga dengan data sementara fungsi objektif. Jadi dokumen 1 ada di center 2, yaitu 0, dikurangi jumlah, kemudian dikuadratkan. Setelah itu kita cari fungsi objektifnya. Kita kelompokkan di sini yang mengikuti klaster 1 dari hasil data sementara fungsi objektif, kita ambil akarnya, kemudian kita taruh di sini. Klaster 1 karena klaster 1 anggotanya hanya dokumen 4, jadi yang lainnya 0. Untuk klaster 2
yang lainnya ada angkanya dan kecuali dokumen 4 karena bukan anggotanya. Kemudian kita jumlahkan semuanya kelas 1 dan kelas 2, hasilnya 399,448. Kemudian kita kurangi dengan hasil yang ada di iterasi 1B, yaitu dengan jumlah 175,129. Hasilnya 224,319. Kemudian kita lanjut ke hasil clustering. Jadi setelah melakukan proses iterasi 1 dan 2, itu mendapat kesimpulan bahwa data yang ikut di klaster 1 ada dokumen 4 dengan fitur X 0 dan fitur Y nilainya 0. Kemudian data yang ikut di klaster 2 ada dokumen 1 sampai 10 kecuali dokumen 4. Kemudian centroid dari iterasi 1 dan iterasi 2, nilai X-nya yang X ini adalah nilai dari rata-rata klaster 1 yang ada di iterasi 1, dan Y adalah rata-rata klaster yang ada di klaster 2, ada di iterasi 2. Nilainya ketemu. Jadi untuk yang klaster 3 bisa dilanjutkan teman saya Kevin.